Yang terhormat Bapak Bernardus Anggoseno Aji Eskom Mkom selaku Kaprodi Sains Data. Yang kami hormati Ibu Dita Widya Amalia sebagai pembicara pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen dari Prodi Sains Data, serta kepada teman-teman yang berbahagia. Marilah kita mulai acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat atas karunia-Nya, sehingga kita dapat melakukan pertemuan ini walaupun dalam keadaan online. Kepada seluruhnya, dipersilakan untuk on cam, sebab acara akan segera kita mulai. Sebelum itu, izinkan saya selaku pembawa acara memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tesia Martasyanipar dari Prodi Sains Data sebagai MC atau moderator untuk acara hari ini. Selanjutnya di sini, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kaprodi Sains Data. Yang selanjutnya, pembacaan CV pembicara. Acara yang keempat, yaitu penyampaian materi oleh pembicara kita. Yang kelima, yaitu ice breaking. Dilanjutkan sesi tanya-jawab. Acara yang ketujuh, yaitu sesi serah terima sertifikat. Lalu acara terakhir, penutupan ditandai dengan foto bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai acara kuliah tamu pada hari ini dengan topik analisis data untuk mendukung keputusan bisnis. Menginjak acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Bernardus Anggoseno Aji, selaku Kaprodi Sains Data, kepada Bapak Seno untuk 5 menit ke depan, dipersilahkan. Oke, apakah suara saya kedengaran? Siap kedengaran, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Oke, pertama-tama yang saya hormati Bu Dita Widya Amalia. Ini panggilannya Bu Dita ya? Betul? Iya, betul Bapak. Iya, selamat pagi Bu Dita. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengisi kuliah tamu ya pada pagi hari ini. It's such an honor, Pak. Selamat datang juga di kampus ITB Surabaya. Di sini di Prodi Sains Data ITB Surabaya, Bu. Mungkin nanti Bu bisa cerita-cerita pengalamannya mungkin di ini ya di Jabar Digital Service ya. Iya, Pak, betul. Ini Jabar dengan saya ini banyak keterikatan gitu. Jadi kebetulan saya juga kuliahnya di Bandung. Jadi ya punya ikatan emosional juga dengan Jawa Barat gitu. Nah, nanti mungkin saya juga cukup excited nih dengan mungkin nanti dengan pengalaman Ibu gitu ya selama di Jabar Digital Service. Nah, nanti teman-teman apalagi teman-teman saya data mungkin nanti silahkan bertanya sebanyak-banyaknya jika ingin tahu lebih dalam gitu ya. Oke, terus yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, terus terutama mahasiswa ya, dan peserta kuliah tamu yang saya banggakan. Pada hari ini kita akan mengikuti kuliah tamu dengan judul analisis data untuk mendukung keputusan bisnis gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih perlu adanya kuliah tamu dan kenapa kita harus memanggil expert atau praktisi gitu ya. Bu Dita ini kan sudah expert di bidang data analitik gitu. Nah, jadi kuliah tamu seperti ini itu perlu teman-teman buat kita adakan supaya teman-teman tidak hanya tahu tentang perkuliahan aja gitu, materi-materi yang hanya ada di kuliah, tapi juga tahu gimana sih penerapannya di dunia industri gitu ya, terutama nanti pengalaman Bu Dita di Jabar Digital Service gitu nanti
akan sangat berkorelasi gitu, apa yang diajarkan sama dosen-dosen dengan apa yang dikerjakan di real problem atau di dunia industri terutama gitu ya. Nah, nanti silahkan teman-teman jika ada pertanyaan, jika ada keingintahuan yang lebih gitu, nanti silahkan ditanyakan aja, jangan sungkan-sungkan. Karena Bu Dita ini sudah expert lah, saya lihat, wah di LinkedIn-nya sudah banyak pengalamannya, sudah banyak proyek-proyek juga yang dikerjakan. Jadi pasti nanti akan dijawab dengan sangat baik. Silahkan teman-teman gitu ya. Jika ada yang pengen ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Terus saya harapkan juga teman-teman bisa ngikuti acara kuliah tamu ini hingga selesai dan yang pasti bisa mengambil ilmu gitu ya sebanyak-banyaknya dari Bu Dita. Terus manfaatkan kuliah tamu ini untuk memperdalam ilmu teman-teman gitu. Mungkin saya rasa itu yang dapat saya ucapkan dan saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti kuliah tamu teman-teman semuanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Seno atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya pembacaan CV pembicara. Baiklah, pembicara kita hari ini adalah Ibu Dita Widya Amalia, seorang lulusan program studi matematika di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sejak di ITB, beliau sudah menjadi aslab matematika dari tahun 2015 hingga 2018. Mulai dari menjadi junior data analis hingga menjadi business intelligence analis di PT Excel Asiata. Hingga saat ini, beliau menjadi data analytic lead Jabar Digital Service. Selain itu, beliau juga memiliki banyak pengalaman di bidang riset, training, dan juga volunteer. Bahkan pada tahun 2020, Ibu Dita Widya Amalia menerima penghargaan dari Ibu Kota Awards 2020 dalam kategori Women in Technology and Education. Wah, luar biasa sekali ya pembicara kita pada kuliah tamu kali ini. Baiklah, sekian pembacaan CV untuk pembicara kita. Selanjutnya pemaparan materi oleh pembicara kita, Ibu Dita Widya Amalia. Untuk 50 menit ke depan, waktu dan layar saya persilahkan. Thank you, Mbak Marta. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Bapak Bernardus Seno Aji. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Yang terhormat juga rekan-rekan Sivitas Akademika Institut Teknologi Telkom Surabaya. Dan terima kasih juga untuk mahasiswa di sini yang antusias ya sepertinya untuk mendengarkan terkait dengan kuliah pada kesempatan kali ini gitu. Izinkan saya untuk memaparkan mungkin sedikit sharing ya, lebih ke bertukar pikiran, bertukar gagasan dan wawasan terkait dengan bagaimana sih pekerjaan data di bidang bisnis, yang mana bisnisnya ini dalam lingkup pemerintahan juga gitu. Oke, izin session ya. Sudah terlihat? Oke. Sudah, Bu. Mungkin sedikit perkenalan dulu bahwa di sini saya mungkin nggak banyak membicarakan hal-hal yang bersifatnya teknikal karena pasti di kuliah juga sudah banyak ya kita belajar SQL, Python, R dan lain-lain gitu. Nah di sini saya lebih banyak berbicara tentang use case data analytics yang sering kita gunakan dan apa sih prosesnya dari data collection hingga menjadi story yang bisa kita kerjakan, bisa kita deliver kepada stakeholders or user kita, dan bisa memberikan insight berupa recommendation action plan untuk audiens kita, seperti itu. Perkenalkan kembali, saya Dita Widya Amalia sebagai Data Analytics Manager di Jabar Digital Service. Jabar Digital Service sendiri merupakan sebuah institusi startup pemerintah yang tugasnya adalah mendigitalisasi, membuat transformasi digital kepada OPD-OPD yang ada di
Jawa Barat seperti itu. Pun kita juga membantu dalam hal penarikan keputusan berbasiskan data dan berbuktikan landasan ilmiah begitu. Masuk ke materi pertama terkait dengan analytics activity flows. Bagaimana sih aliran aktivitas analisis yang dilakukan oleh JDS selama ini gitu. Jadi kalau misalkan bisa kita bandingkan ya, ada dua sistem yang bisa kita ambil, ada top-down approach dan bottom-up approach. Dari top-down approach itu biasanya kita starting memulai dengan menemukan business question-nya dulu, problem question-nya apa, pertanyaan-pertanyaannya apa sih gitu. Baru selanjutnya kita menentukan data-data yang kita perlukan itu seperti apa. Nah, ini biasanya banyak terjadi di konvensional data. Contohnya adalah ketika teman-teman lagi skripsi, teman-teman pasti akan mencari dulu nih permasalahannya apa, background-nya apa, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan metodenya, datanya bagaimana, kayak gitu. Dan biasanya teman-teman bisa melakukan data collection dari sini. Ini juga seirama dengan yang dilakukan oleh JDS, kebanyakan analisis-analisis ini biasanya kita dapatkan request-nya dari atasan, pimpinan, atau stakeholders terkait yang membutuhkan analisisnya. Mereka memiliki problem question, mereka memiliki pain point, di mana pain point ini jadi permasalahan mereka, begitu ya. Untuk selanjutnya dilempar ke kita sebagai bagaimana nih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan kalau bisa analisisnya berdasarkan data gitu. Nah, dari situ akhirnya kita mencari datanya yang selanjutnya dianalisis. Objektifnya dari sini adalah mencari jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. Tapi ada juga analytical approach yang menarik yang kedua, yaitu bottom up. Sistem bottom up ketika kita sudah memiliki segudang data, biasanya ini terkumpul di dalam database, mungkin teman-teman belajar juga SQL database, gitu ya. Nah, kita punya data, bagaimana nih cara memanfaatkannya, seperti itu. Nah, di sini sistem bottom up itu objektifnya adalah mencari insight dari data-data yang sudah kita miliki. Dan mencari insight ini cukup challenging karena terkadang karena tidak ada background atau problem yang kita miliki, sehingga cukup kita perlu kreativitas yang cukup tinggi untuk mencari insight yang bisa berguna bagi stakeholders kita. Mungkin mudah mencari insight, akan tetapi apakah itu cocok untuk kebutuhan stakeholders kita? Seperti itu. Makanya kalau misalnya di JDS itu memang sampai saat ini mayoritas 80%-nya sifatnya top down, 20%-nya sifatnya bottom up. Seperti itu. Berbeda halnya mungkin dengan R&D Samsung atau R&D iPhone gitu ya, brand-brand ternama yang memang dari sisi research and development-nya itu tinggi, sehingga mungkin lebih banyak bottom up-nya dibandingkan top down-nya. Begitu. Oh ya, di sini rekan-rekan teman-teman mahasiswa bisa juga langsung bertanya ya, jadi kita aktif aja kelasnya gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kita membutuhkan analisis data di bidang atau ruang lingkup government gitu? Padahal kan kalau pemerintahan biasanya rigid, political will-nya rendah, terus political issue-nya tinggi, seperti itu. Nah, kita sadar bahwa sebenarnya pembuatan policy atau kebijakan itu prosesnya tidak lagi yang sifatnya tradisi atau berdasarkan kepentingan atau hanya sebatas pendapat atau asumsi aja. Masyarakat kita di Digital 4.0 ini mereka sudah terliterasi secara terpaksa gitu ya, karena memang di tengah-tengah pandemi COVID kita mengalami akselerasi transformasi digital yang cukup tinggi. Sehingga mau nggak mau kita harus memberikan kebijakan yang objektif. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang cepat, tepat, dan akurat berdasarkan kepada data digital dan di-escalate oleh teknologi, seperti itu. Kalau kata Kang Emil ya, gubernur kita, good data, good decisions, bad data, bad decisions, gitu ya. Simple tapi ngena banget ya. Kalau misalkan data kita bagus, kita akan lebih mudah untuk mengambil keputusan dan
keputusannya bisa tepat. Tapi kalau misalkan datanya udah jelek, orang skripsi aja data jelek bisa kita ganti tema skripsinya ya kan, apalagi ini gitu. Nah jadi kadang data tuh bisa jadi momok juga, tapi kadang bisa jadi angel. Di tim data analisis Jabar sendiri itu merasa bahwa data analytics ini merupakan salah satu kunci kesuksesan bisnis, yang mana biasanya untuk produk-produk digital yang kita punya seperti Jabar Super App, Sapa Warga, Picobar, Open Data Jabar, kayak gitu-gitu, kapitalisasi data itu bisa enriching value dari produknya gitu. Dan cara marketingin produk sekarang semuanya berdasarkan pada data. Kalau misalnya teman-teman notice, mungkin teman-teman sering melihat iklan di Instagram setelah teman-teman membuka Tokopedia dan searching barang gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu marketing strategi berbasiskan data gitu. Nah, sama halnya dengan ini, di JDS juga membuat suatu produk yang sifatnya digital produk, aplikasi ataupun website yang berdasarkan pada data juga. Di sini mungkin saya sedikit cerita tentang piramida analytics flow, yang mana biasanya kita memulai dari business understanding hingga menghasilkan insight yang melalui berbagai proses sehingga sampai pada storytelling. Nah, prinsip yang pertama adalah ketika kita ingin membuat suatu analisis, kita harus paham dulu background-nya apa dan bagaimana interest dari user kita. User kita ingin mencari insight yang seperti apa, itu kita perlu tahu gitu. User yang sifatnya high managerial dengan user yang sifatnya technical itu akan jauh berbeda insight yang kita provide gitu ya. Kalau misalnya high managerial, kita nggak perlu memberikan insight-insight yang sifatnya technical dan cukup aplikatif di lapangan, nggak perlu. Sementara kalau misalkan yang technical, kita cukup memberikan insight-insight yang mendetail gitu. Jadi akan berbeda insight yang kita berikan kepada stakeholders ini. Stakeholders yang background-nya adalah kesehatan, tentu akan kita berikan insight yang berbeda dengan stakeholders yang background-nya berupa transportasi, kayak gitu. Jadi bergantung dari jenis user yang kita sedang hadapi dan apa sih problem yang mereka hadapi sehingga memberikan research question kepada kita. Nah, selanjutnya perlu kita batasi juga objektifnya apa dan limitasi kriterianya seperti apa, sehingga kita bisa tahu outputnya apakah bentuknya seperti artikel ataukah dashboard yang bisa kita maintain secara real time berkala, ataukah sifatnya kebijakan yang bisa kita paparkan kepada masyarakat luas. Nah, ini tentu akan berbeda bentuk analisisnya juga. Terus setelah kita mengerti business understanding-nya, selanjutnya kita buat data understanding-nya. Dengan cara pasti teman-teman di sini yang di bidang IT juga udah paham bagaimana sih memahami data structure dan metadata itu sendiri. Selanjutnya relasi data, bagaimana menjoin-joinkan data sehingga kita bisa enrich our data to become analysis kayak gitu. Terus data quality-nya bagaimana? Apakah masih ada no value, ataukah masih ada typo-typo di datanya, ataukah kita perlu melakukan standarisasi untuk suatu kata. Dan yang terakhir, bagaimana ownership-nya. Jangan sampai kita menganalisis data tetapi menggunakan data yang ilegal, kayak gitu. Yang ketiga adalah proses analytical approach methodology. Jadi, setelah kita melakukan data understanding, kita sudah tahu metadatanya dan sekaligus kita sudah paham terkait dengan data-data insight-nya. Selanjutnya kita lakukan eksplorasi data analisisnya. Biasanya ini berupa aggregate function atau kita bisa melihatnya dalam box plot atau scatter plot untuk melihat apakah ada skewness, apakah ada outlier di datanya. Selanjutnya, apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak, dan bagaimana sih key point dari aggregation value-nya seperti sum, min, max, min, kayak gitu. Terus kita tentukan juga metodologinya dari berbagai insight eksplorasi data analisis tadi.
bisa ditentukan, oh objektif kita ingin melihat nilai value yang ada di tahun depan gitu. Artinya kita harus melakukan forecasting. Metode forecasting seperti apa yang kita pakai nantinya dengan data kita behavior-nya sifatnya eventual, terdapat faktor-faktor eksternal, apakah cukup metode time series? Apakah kita perlu melakukan metode daily profile, ataukah kita perlu melakukan time series aja tapi dengan exogen value factor, kayak gitu. Jadi banyak metode yang bisa dilandaskan kepada behavior data yang kita punya. Selanjutnya, ketika memang request datanya itu sifatnya automatic machine learning, ya kita perlu membuat model development dan evaluasinya secara repetitif gitu. Nah, di sini barulah maju pada step prescriptive analytics, yang mana ini banyak melakukan technical machine learning seperti deep learning, fake kayak gitu, deepfake kayak gitu. Jadi banyak model optimization yang dilakukan dalam proses ini. Akhir, setelah melakukan 4 proses di awal, yang mana ini sifatnya data analysis dan data processing, selanjutnya kita perlu mendeliver insight-insight tadi supaya lebih mudah dipahami oleh orang awam yang non-technical data gitu. Nah, penting halnya untuk membuat storytelling sehingga audiens awam yang tidak paham mengenai data analisis dan metode yang kita lakukan itu bisa lebih mudah mencerna informasi yang kita dapatkan, kayak gitu. Konteks komunikasinya tuh penting banget untuk kita sesuaikan terhadap user kita. Makanya biasanya storytelling itu menjadi bab sendiri di perkuliahan atau di materi-materi bootcamp data science, karena percuma kita membuat analisis yang begitu sophisticated, akan tetapi audiens kita tidak bisa mengambil action plan untuk kebijakan atau keputusan di masa depannya, kayak gitu. Nah, mungkin kita mulai dari data collection dulu. Di sini kebanyakan data collection method itu dilakukan secara tradisional ya, akan tetapi di Digital 4.0 ini banyak data collection yang sifatnya sudah diambil dari open source gitu, seperti data scraping, terus selanjutnya combination research yang kita ambil dari berbagai paper misalnya gitu. Bisa juga kita ambil secara social media monitoring gitu. Banyak metode-metode data collection sekarang di luar dari poin 1 sampai 6 yang sifatnya traditional data collection ya gitu. Kalau dulu kita mungkin menyebar kuesioner, form, terus menginterview orang satu persatu dengan berbagai metode seperti snowball method mungkin. Kalau sekarang kita bisa scraping berbagai social media online seperti Facebook atau Twitter atau Instagram gitu. Nah, mungkin saya sedikit cerita tentang data collection di use case-nya JDS. Biasanya kita menggunakan either data collection tradisional, yang mana ini didapatkan datanya dari berbagai stakeholders, entah itu organisasi perangkat daerah, OPD, dinas-dinas terkait, atau gitu. Nah, ketika kita tidak mendapatkan data tradisionalnya, biasanya kita mempunyai alternatif lainnya, yaitu dengan scraping dari berbagai kanal media gitu. Nah, di sini mungkin saya sedikit cerita use case scraping dengan menggunakan library Twin yang ada di Python. Background-nya adalah kita memiliki aplikasi Picobar atau aplikasi penyedia informasi COVID, yang mana aplikasi ini ingin disatukan dengan Jabar Super Apps nantinya gitu. Objektifnya kita ingin membuat persona user, target user seperti apa yang akan ditargetkan kepada produk kita sehingga marketing yang kita jalankan itu berjalan dengan bagus gitu. Karena kan problem selama ini aplikasi pemerintah jarang dikenal oleh masyarakat dan justru kalah oleh aplikasi-aplikasi yang berasal dari swasta gitu ya, rekan-rekan. Nah, untuk membuat Jabar Apps ini perlu adanya strategi marketing yang menyasar pada user yang sehingga bisa targeted marketing gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu behavior user yang kita miliki. Kita ingin menargetkan user yang seperti apa
Nah, akhirnya kita buat analisisnya berdasarkan kebutuhan yang ada di Twitter gitu ya. Di Twin ini kelebihannya adalah Twin bisa men-scraping unlimited categories dan tidak terbatas pada jumlah tweetnya gitu. Selanjutnya, kita juga tidak perlu login di Twitter untuk menggunakan library Twin, dan kita tidak perlu menggunakan API Twitter tertentu gitu. Jadi kita bisa menggunakan Twin tanpa API sebenarnya. Karena kan problemnya selama ini kalau misalkan mau scraping itu kita butuh API Twitter ya. Selanjutnya benefitnya di sini Twin itu bisa mengambil hampir semua tweet dengan batas API Twitter hingga 3.200 tweet terakhir. Terus pengaturan awalnya juga bisa lebih cepat dan dapat digunakan secara anonim sekaligus tanpa tarif gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau scraping ada batasan limitasi atau ada tarif yang mengharuskan kita untuk membayar gitu ya. Sementara di Twin ini kita tidak perlu membayar. Hasil analisisnya di sini bisa teman-teman lihat. Mungkin ini sedikit use case, ada jenis tweet, name, dari siapa pengirim tweetnya, sendernya, username-nya, selanjutnya jam-jam dia ngebuat tweetnya, dan tanggalnya gitu. Nah, bisa kita lihat di sini dari hasil tweet ini, ternyata yang berelasi dengan Picobar itu ada 20 kata ini nih. Ada 20 kata yang frekuensinya cukup banyak yang terkonek dengan kata topik Picobar sendiri aplikasi kita gitu. Nah, selanjutnya dispesifikkan lagi terdapat 10 kata yang kan karena ini kata-data yang cukup banyak sehingga kita spesifikkan lagi bagaimana sih relasi kata data dengan yang lainnya gitu. Ternyata dari data dan Picobar terdapat 10 kata yang cukup signifikan. Ada beda, COVID, positif, orang, update, aplikasi, PCR, bukan, dan warga gitu ya. Jadi cukup banyak frekuensi data-data ini yang keluar gitu. Selanjutnya, kita spesifikkan lagi bagaimana dengan tweet yang mengandung kata COVID pada topik Picobar. Karena kan aplikasi ini memang aplikasi yang dikhususkan untuk memberikan informasi dan pelayanan terkait kesehatan dari penyakit COVID gitu ya. Nah, di sini ternyata banyak pembicaraan mengenai data, informasi, dan aplikasi dengan fokusnya ada di 10 kata-kata ini begitu. Jadi data, informasi, aplikasi merupakan data kata yang paling banyak keluar ketika kita menspesifikannya pada kata COVID. Selanjutnya, kita spesifikkan lagi apakah kata Picobar memiliki asosiasi yang kuat dengan kata data, aplikasi COVID, informasi, bantu, adu, dan daftar. Itu merupakan ekstrak dari scraping tadi ya, akhirnya kita mendapatkan kata-kata ini gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode korelasi ya, korelasi antar kata yang bisa kita lihat di sini ada antecedents, consequence, confidence value-nya, dan yang terakhir leave katanya gitu. Nah, interpretasinya adalah antecedents ini merupakan sebabnya, konsekuen merupakan akibatnya. Jadi hubungan relasinya adalah sebab akibat gitu. Ternyata yang paling tinggi merupakan Picobar dengan data ya relasinya, baru Picobar dengan aplikasi. Artinya masyarakat sudah paham bahwa sebenarnya Picobar ini merupakan aplikasi yang menyediakan data seperti itu. Nah, selanjutnya baru COVID, informasi, bantu, adu, dan daftar gitu. Terus ketika kita melihat pembicaraan mengenai Picobar, bagaimana sih tren pembicaraannya di Twitter gitu ya. Bisa teman-teman lihat juga dari scraping ini kita bisa mendapatkan data-data yang sifatnya time series gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tren dari April 2020 ketika COVID muncul sampai Januari 2022 gitu. Di April 2020 di awal-awal COVID muncul itu masyarakat cukup hype tuh. Pernyataan terkait dengan kasus COVID itu cukup tinggi.
Dan di sini Picobar aplikasi juga rilis pertama kalinya. Baru dilanjutkan ketika ini meningkat ketika ada varian-varian tertentu yang muncul seperti varian Delta, kayak gitu ya di 2021 kayak gitu, sehingga masyarakat cukup banyak yang memperbincangkan ini atau adanya isu vaksinasi gitu. Di sini juga cukup di-highlight program-program eksternal apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah seperti PSBB transisi. Itu awal-awal masyarakat cukup cukup banyak membicarakan mengenai COVID, karena kan di saat PSBB itu ekonomi sedang melemah, sementara kita diharuskan untuk social distancing kayak gitu. Terus PPKM darurat itu juga cukup banyak dibicarakan karena saat itu kita sedang mengalami krisis bor ya, krisis tempat tidur di rumah sakit, dan banyak tenaga kesehatan yang tumbang di saat itu gitu. Selanjutnya, akan tetapi ya di sini bisa kita lihat bahwa Januari 2022 itu trennya mulai menurun karena memang vaksinasi sudah digencarkan selama 6 bulan terakhir di 2021. Sehingga in the future kita bisa melihat bahwa tren penggunaan aplikasi Picobar pun cukup menurun, melihat masyarakat sudah tidak begitu membicarakan mengenai COVID-19. Artinya perlu ada secara bisnis perlu ada pivot gitu, perlu ada pivot dari yang tadinya aplikasi untuk memberikan informasi terkait dengan COVID menjadi suatu aplikasi yang bisa menyediakan informasi lain selain COVID, entah itu informasi kesehatan atau informasi logistik terkait dengan pangan atau lain-lain gitu, bisa kita alihkan karena audiens Picobar sudah cukup banyak tadi ya. Nah, seiring dengan pelonjakan kasus COVID, ternyata Picobar banyak dibicarakan. Ini juga beririsan juga dengan adanya obat gratis, vitamin, isoman, dan lain-lain gitu. Nah, bisa dilihat di sini top 20 most frequent words-nya di 2021. Di 6 bulan terakhir ketika grafiknya cukup menurun ya di sini ya. Nah, ketika grafiknya menurun ini pertanyaan kita adalah mau dijadikan apa sih aplikasi Picobar kalau misalkan COVID-nya sudah selesai gitu. Karena sebenarnya penggunaan aplikasi Picobar ini berdasarkan pada isu yang sedang marak. Ketika isu maraknya sudah selesai, terus aplikasinya mau buat apa? Masa iya aplikasinya kita sunsetin atau kita close padahal penggunanya sudah ratusan ribu gitu masyarakat yang menggunakan aplikasi ini dan menginstal gitu ya. Oleh karena itu kita perlu menspesifikkan penggunaan Picobar ini berdasarkan brandingnya. Branding Picobar selama ini adalah aplikasi untuk kesehatan yang bisa memberikan pelayanan terkait dengan COVID gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa brandingnya banyak terkait dengan isoman, obat gratis, pembantu, dan vitamin gitu. Artinya, ya Picobar ini bisa kita alihkan gak jauh-jauh dari aplikasi kesehatan, temanya gitu. Selanjutnya di data processing. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data collection tadi, sudah mendapatkan question-nya, kita lakukan data wrangling. Data wrangling ini bisa terdiri dari discovering, yaitu discover data-data yang kita dapatkan tadi. Selanjutnya structuring, cleaning, enriching, validating, dan publishing. Gitu. Nah, mungkin ketika teman-teman scraping data, kalau misalnya kita lihat ya, tadi itu tweetnya sifatnya kayak gini ya. Ini kan data yang sifatnya non-tabular gitu, yang sangat susah untuk dimengerti gitu ketika kita mendapatkan data yang sifatnya kayak gini. Nah, kita perlu memprosesnya menjadi data yang sifatnya tabular kayak gini gitu, sehingga kita bisa mendapatkan keyword-keyword seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu melakukan strukturisasi data yang bagus supaya kita bisa mendapatkan insight yang lebih mudah. Selanjutnya kita bersihkan datanya, gitu. Nggak jarang loh kita mendapatkan database yang sifatnya nesting gitu ya. Database nesting yang dalam satu row itu bisa muncul kolom lagi gitu. Nah itu kan cukup complicated ya ketika kita mau mengolah harus di unnes terlebih dahulu dengan menggunakan query SQL gitu.
Selanjutnya kita cleansing. Nah, cleansingnya ini juga bagaimana format datanya, apakah date-nya masih menggunakan string ataukah sudah menggunakan type format date. Terus selanjutnya apakah kita membutuhkan data-data yang sifatnya numbers, ataukah ketika kita melakukan penjumlahan kok masih error, artinya data numbers-nya belum bentuknya numbers nih, mungkin masih ada perintilan-perintilan yang sifatnya string, kayak gitu-gitu. Itu perlu di cleansing. Terus apakah missing value-nya masih banyak? Kalau misalkan missing value-nya banyak, apakah perlu dihilangkan missing value-nya? Atau hanya kita edit aja menggunakan standarisasi baku, apakah bisa kita ganti dengan menggunakan zero value, kayak gitu. Hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan ketika melakukan analisis data. Selanjutnya kita enriching. Apakah table atau database yang kita gunakan ini bisa kita gabungkan dengan database lainnya sehingga bisa enrich insight yang kita dapatkan nantinya, kayak gitu. Karena kadang kalau misalnya kita hanya menggunakan satu data aja, akan kurang insight-nya gitu, akan tidak begitu komprehensif. Tapi ketika kita menggabungkan dan mengkolaborasikan satu data dengan data lainnya, mungkin kita bisa mendapatkan overview dari kesimpulan yang lebih komprehensif, kayak gitu. Terakhir, validasi. Nah, ini yang sering mungkin banyak data analis atau data scientist kecele gitu ya. Banyak yang, kok analisis yang saya hasilkan sudah susah-susah, tapi nggak banyak digunakan oleh stakeholders-nya gitu. Nah, karena terkadang data yang kita interpretasikan itu bisa saja berbeda business knowledge-nya dengan yang digunakan oleh stakeholders. Stakeholders mungkin tidak paham mengenai datanya, akan tetapi stakeholders sangat paham mengenai bisnis prosesnya, konteks di lapangannya, kayak gitu. Makanya kita perlu penyesuaian lagi dari interpretasi data yang kita lakukan, why-nya itu harus kita dapatkan di lapangan, gitu. Selanjutnya baru proses analisis, dan yang terakhir getting insight. Nah, untuk data analisis pun ini menarik ya. Kalau misalkan kita bayangkan bahwa data kita merupakan sebuah apel gitu. Apel ini memiliki objektif. Objektifnya adalah membuat apel ini teriris dengan sempurna sehingga mudah untuk dimakan oleh orang awam gitu ya. Kalau misalkan orang awamnya adalah anak kecil, nggak mungkin dong kita kasih apel yang sifatnya masih gede segitu. Itu kan akan susah digigit karena anak kecil juga giginya masih bertumbuh gitu ya. Nah, problemnya adalah apa sih cutting tools atau alat potong yang tepat untuk apel ini gitu. Lesson learn-nya bagaimana sih kita memotong apel gitu. Nah, mungkin sebelum ke lesson learn dan solution, kita punya banyak pilihan nih cutting tools. Apakah menggunakan pisau dapur, ataukah menggunakan pisau buah, atau menggunakan gergaji? Apakah menggunakan kapak? Nah, anggaplah statistik atau metode itu merupakan cutting tools-nya gitu. Nah, lesson learn-nya di sini, apakah cukup kita memotong apel dengan menggunakan kapak? Apakah itu nantinya cukup atau malah overkill atau malah too much gitu? Nah, ini yang sering saya dapatkan case-case-nya di dulu ya ketika saya bekerja di XL Axiata juga di bidang bisnis tuh banyak banget orang-orang yang kayak segitu tertarik menggunakan metode-metode yang sophisticated machine learning tetapi tidak menjawab business question ternyata gitu. Yang kita implement itu misalnya kita menanyakan mengenai deskriptif statistik aja, dengan visualisasi aja cukup kita bisa membaca tren, akan tetapi orang tuh perlu menggunakan machine learning segala macam, perlu menggunakan clustering, padahal sebenarnya clustering tidak menjawab business question-nya kayak gitu. Sometimes banyak kesalahan-kesalahan data scientist terkait dengan metode gitu. Makanya hal-hal seperti itu menurut saya lebih ke overkill ya, jadinya malah kadang ya mungkin secara metode benar gitu ya, tapi banyak yang overfitting atau underfitting kayak gitu yang menyebabkan
kesimpulan yang diambil pun tetap aja salah gitu. Jadi metode itu dikembalikan lagi terhadap behavior data dan objektif dari problem question-nya, sehingga bisa menghasilkan solusi yang tepat. Kalau problemnya apel, ya udah solusinya adalah pisau buah, bukan gergaji, bukan pisau dapur, bukan kapak, kayak gitu. Selanjutnya, bagaimana kita mendeliver data kita, itu at least teman-teman punya skill di descriptive statistik, sehingga kita bisa menentukan the right graph untuk the right data. Nah, ada banyak opsi-opsi visualisasi yang bisa kita gunakan. Dan ini merupakan beberapa contoh opsi visualisasi yang bisa kita gunakan, yaitu ada simple text, biasanya digunakan untuk meng-highlight informasi-informasi yang sifatnya hanya single information, yang sifatnya berupa 1 atau 2 number, gitu ya. Selanjutnya, scatter plot biasanya digunakan untuk melihat komposisi antara variabel satu dengan variabel yang kedua, bagaimana positioning-nya. Terus ada vertical bar chart yang biasanya kita gunakan untuk melihat perbandingan antara satu bar dengan bar lainnya gitu. Dan biasanya bar chart untuk vertical itu digunakan ketika kategori-kategorinya itu kata-katanya menggunakan karakter yang sedikit. Sedangkan kalau horizontal bar chart ketika karakternya itu cukup panjang gitu ya. Terus selanjutnya table digunakan hanya untuk orang-orang user-user yang memang punya technical insight. Memang butuh technical insight. Kalau misalkan user-usernya kayak BOD, Board of Director, atau Manager, nggak perlu dikasih table ya, rekan-rekan. Karena overwhelming nanti mereka. Mereka hanya butuh business overview aja. Justru manager, mereka cukup dikasih simple text aja, kayak gitu. Line chart biasanya digunakan untuk time series, hal-hal yang berbau kurun waktu, atau perbandingan suatu data yang nggak bisa kita bedakan secara signifikan ketika kita menggunakan bar chart, nah itu biasanya menggunakan line chart gitu. Terus stack vertical bar kita gunakan untuk melihat komposisi dari suatu kategori ketika itu lebih dari satu. Stack horizontal bar chart sama dengan stack vertical bar chart, hanya saja perbedaannya kalau misalkan kategorinya memiliki karakter yang lebih panjang. Terus heat map. Heat map digunakan untuk melihat persebaran data dari satu kategori dengan kategori lainnya. Akan tetapi kalau misalnya scatter plot kan kita melihat satu single data dengan satu single data lainnya. Sementara kalau heat map kita melihat beberapa kategori yang tergolong di dalam sumbu Y dengan beberapa kategori yang tergolong di dalam sumbu X. Selanjutnya kita numerikan kayak gitu. Selanjutnya slope graph ketika teman-teman mau melihat before after, pre or and post kayak gitu. Nah, ini biasanya kita ingin merelasikan antara hubungan sebab akibat gitu. Selanjutnya waterfall digunakan ketika kita ingin melihat beneficial, keuntungan, kerugian. Dan yang terakhir square area ketika teman-teman mempunyai such of abundant data akan tetapi kurang oke kalau misalkan direpresentasikan dengan bar chart atau chart-chart yang lain. Misalnya kita punya perbandingan dari 1000 populasi, diambil 10 sampel, yang selanjutnya diambil 3 yang terpilih gitu. Nah, dari 1000, 10, 3 itu kan merupakan lonjakan data yang cukup tinggi ya, signifikan jaraknya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan square area. Terakhir, visualisasi kita sudah pelajari, bagaimana sih mengkomunikasikan atau men-storytellingkan data yang kita miliki kepada audiens kita yang cukup awam. Ada 2 konteks yang perlu kita pelajari. Yang pertama dari sisi narasinya, yang kedua dari sisi konteks for communication-nya gitu. Dari sisi narasi, language and messaging tentu penting untuk diperhatikan. Sometimes based on pengalaman aku merasakan bahwa ketika kita memprovide data untuk orang-orang ekspatriat
atau orang luar negeri yang bekerja di Indonesia, itu insight yang kita provide akan berbeda dengan orang-orang Indonesia, orang-orang lokal gitu. Orang lokal cenderung lebih menyukai visualisasi yang sifatnya stagnan dan konvensional seperti bar chart atau line chart kayak gitu. Sementara orang-orang expat itu menyukai heat map, menyukai visualisasi yang atraktif. Nah, dari sisi language-nya pun tentu berbeda ya. Kalau misalkan rekan-rekan usernya merupakan user profesional, tentu rekan-rekan membutuhkan language-nya yang profesional juga, yang formal gitu ya. Biasanya menggunakan international language gitu, menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi jika rekan-rekan menggunakan usernya merupakan orang lokal, technical gitu, orang lapangan, susah menggunakan bahasa-bahasa Inggris gitu. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia gitu. Atau misalnya rekan-rekan usernya merupakan pemerintahan, yang mana ini paparannya merupakan antar dinas gitu. Ya otomatis rekan-rekan harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal sesuai dengan kaidah KBBI. Selanjutnya dari sisi narasi buat menjadi 3 chapter. Beginning dari sisi background, problem question, business understanding tadi ya, selanjutnya middle yang berisikan metode, analisis, tapi nggak perlu deep dive, sampai end-nya adalah kesimpulan. Gitu. Terakhir adalah call to action. Selalu buat rekomendasi action apa yang bisa kita didapatkan dari user ketika membaca data kita. Misalnya kayak tadi, use case-nya adalah Picobar gitu ya. Picobar ini mau dijadikan aplikasi apa ketika COVID sudah menurun gitu. Kasih action plan-nya. Dari data-data tersebut, action plan-nya adalah Picobar bisa dijadikan sebagai aplikasi kesehatan yang merupakan sentra kesehatan, pelayanan, vitamin, obat, dan informasi rumah sakit untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, itu kan simple tapi ada action-nya. Oh, berarti misalnya nanti dari product manager-nya, oh berarti oke, visi kita adalah menjadikan Picobar sebagai aplikasi sentral kesehatan untuk masyarakat Jawa Barat. Nah, itu clear call to action-nya gitu. Jadi jangan sampai kita hanya memberikan data yang sifatnya FYI aja gitu. Terakhir, context for communication, ini ada 3 juga. Pertama, understanding audience, ini juga udah saya bahas ya di awal. Selanjutnya, buat clear purpose or goal-nya ketika melakukan business understanding, buat problem question-nya yang jelas. Yang terakhir adalah lakukan feedback loops. Belum tentu satu model itu merupakan sudah model yang optimal gitu, belum tentu. Rekan-rekan mungkin bisa melakukan looping repetisi dari processing datanya sehingga bisa mendapatkan mix and match method, selanjutnya bisa dapat model yang optimal. Begitu. Nah, mungkin untuk referensi, kalau misalnya teman-teman mau melihat berbagai referensi visualisasi atau delivering data, teman-teman bisa membuka Open Data Jabar prof.go.id/id/visualisasi. Terus selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau melihat berbagai pengambilan kebijakan berdasarkan data, bisa juga di Open Data Jabar bagian artikelnya, kayak gitu. Atur nuhun, mungkin itu aja sesi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dita Widya Amalia atas pemaparan materinya yang luar biasa pada hari ini. Baiklah teman-teman, ada sedikit pengumuman penting dan menarik nih untuk sesi ice breaking dan tanya jawab kuliah tamu hari ini agak sedikit beda karena panitia telah menyiapkan hadiah sebesar 200.000. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk aktif ya. Baiklah, kita masuk ke sesi ice breaking. Sesi ini akan diikuti semua peserta, baik mahasiswa sains data dan peserta lainnya, di mana pada ice breaking kali ini saya telah menyiapkan gambar yang erat kaitannya dengan sains data.
Jadi, untuk teman-teman yang tahu, langsung raise hand, lalu perkenalan dan berikan jawabannya. Kepada operator dimohon untuk share screen PPT-nya. Oke, baiklah teman-teman, untuk ice breaking kali ini kita ada tebak gambar. Di sini saya telah menyiapkan satu contoh dan 3 gambar. Boleh next untuk peraturannya? Nah, untuk peraturannya nih, teman-teman yang tahu itu gambar apa sih? Langsung saja raise hand, sebutkan nama dan jawaban. Nah, tebak nanti gambar tersebut teman-teman untuk menebak gambar, maksud atau tujuan dari gambar yang diberikan. Lalu jelaskan apa yang teman-teman ketahui tentang gambar tersebut. Next. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Nah, dari gambar ini kan bisa ya dilihat. Ini merupakan gambar apa sih gitu ya. Ini kan bisa ditebak, oh ini tentang data ruang link. Nah, nanti teman-teman bisa nih sedikit jelaskan pemahaman apa sih yang teman-teman tahu mengenai data ruang link itu bagaimana. Kalau teman-teman sudah memahaminya, boleh kalau komen di kolom chat jika paham. Kalau belum paham, boleh bertanya dulu. Oke. Teman-teman yang lain apakah paham? Oke. Oke, berarti sangat antusias ya teman-teman untuk ice breaking kali ini. Nah, kepada operator jika saya katakan next, boleh langsung di next dan teman-teman langsung raise hand ya. Di sini saya bakal lihat juga nih. Untuk teman-teman siapa sih yang duluan untuk raise hand gitu ya. Jangan lupa untuk tebak gambarnya itu merupakan gambar apa dan jelaskan sedikit pengalaman teman tentang gambar tersebut. Sepertinya sih soalnya mudah-mudah ya, karena kan kita anak data science dan mungkin sudah pernah sih beberapa kali di kuliah tamu dijelaskan atau dalam pembelajaran kita sehari-hari. Oke, siap kepada operator dan next. Kepada teman-teman yang tahu langsung raise hand saja. Ayo teman-teman. Yang tahu boleh langsung raise hand. Ini sudah kita pelajari loh. Sudah ada satu. Oke, langsung saja kepada Mas Rahmat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Sigit, bisa dipanggil Sigit. Mohon maaf kalau salah, ini tentang gambar tentang web scraping. Jadi awalnya dari website, terus kita melakukan scraping data-data yang ada di website, dan nanti hasilnya bisa berupa XML, outputnya bisa berupa XML, Excel, atau SQL. Oke, apakah benar? Oke, jawaban Mas Rahmat benar. Kita catat ya untuk poin Mas Rahmat Sigit 1 poin. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal kedua. Tunggu saya bilang next ya, operator. Nah, untuk teman-teman ini bisa dijelaskan sepemahaman teman-teman aja, nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Dan mungkin ini cuma ada 3 soal, jadi kita next soal kedua. Next. Oke, boleh nih dilihat ini tentang apa. Langsung jika teman-teman tahu, boleh langsung raise hand. Ayo teman-teman. Ini udah disiapin hadiah menarik loh sama panitianya. Oke, sudah ada Mas Rizal. Oke, Mas Rizal, dipersilakan. Tentang data crawling. Oke. Boleh penjelasannya?
Data crawling itu teknik pengumpulan data untuk mengindeks informasi. Oke, baiklah. Jawaban Mas Rizal benar. Oke, terima kasih. 1 poin untuk Mas Rizal. Kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang lain boleh nih langsung jawab jika langsung tahu. Oke, kita next. Bagaimana teman-teman? Jika langsung tahu, boleh langsung raise hand. Agak sedikit bingung ya teman-teman. Ini mungkin kita belum pelajari, tapi nanti ke depannya kita bakal dipelajari. Tapi di awal perkuliahan mungkin sudah ada sedikit diberikan dosen-dosen bahwa kita akan bakal belajar ini gitu. Apakah ada yang bisa menebak? Kita kasih waktu lagi. Ayo teman-teman. Bagaimana? Apakah soalnya cukup sulit ya? Cukup sulit kah? Oke, sepertinya cukup sulit. Apakah menyerah atau masih mencari untuk jawabannya? Ya, emang agak sulit ya teman-teman. Oke, ada Mbak Anastasia. Sepertinya sudah tahu nih. Boleh kepada Mbak Anastasia? Sebelumnya minta maaf kalau jawabannya salah. Oke. Analisis statistik. Oke, sepertinya jawabannya kurang tepat ya Mbak. Terima kasih telah mencoba. Oke, yang lain bagaimana nih? Apakah ada yang tahu? Oke, sepertinya teman-teman sudah nggak tahu ya. Oke, di sini saya akan jelasin. Ini merupakan gambar mengenai data mining atau penggalian data. Nah, kalau data mining mungkin semester ke depannya atau beberapa semester lagi bakal kita pelajari. Data mining itu penggalian data di mana suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Nah, untuk data mining ini sering menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Oke, mungkin untuk sesi ice breaking 3 soal ini, kita belum tahu ya siapa pemenangnya dari antara Mas Rahmat dengan Mas Rizal. Dan di sini untuk panitia udah menyiapkan nih soal lainnya. Untuk Mas Rahmat sama Mas Rizal, boleh saling untuk soalnya, oke, boleh kepada operator untuk ditampilkan. Nah, kepada Mas Rahmat sama Mas Rizal dipersilakan yang pertama kali menjawab dengan benar menjadi pemenang dalam sesi ice breaking kali ini. Awalnya sih pertanyaannya sudah mengenai gambar dengan sains data, tetapi karena takutnya ada yang sama, jadi di sini panitia menyiapkan soalnya
beda ya, tebak gambarnya bebas dari yang lain, bukan yang seperti yang tadi. Jadi teman-teman untuk Mas Rahmat atau Mas Rizal yang tahu jawabannya boleh langsung raise hand ya. Mungkin waktu SMA kita sering nih menggunakan aplikasi tebak gambar seperti itu. Jika teman-teman sering, pasti bisa nih menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Atau kita dengarkan aja ya jawaban dari kedua belah pihak, Mas Rahmat sama Mas Sigit, di mana siapa yang paling dekat jawabannya itu menjadi pemenang dalam sesi ice breaking kali ini. Kita kasih beberapa menit lagi. Oke, Mas Rizal sudah menjawab. Bagaimana Mas Rizal? Jawabannya bangun tidur terus mandi dan berikan senyum setiap pagi. Ulang Mas Rizal. Bangun tidur terus mandi dan berikan senyuman setiap pagi. Apakah yakin dengan jawabannya? Yakin. Hampir benar. Boleh diulang atau mau ubah? Nggak apa-apa. Oke, bagaimana dari Mas Rahmat Sigit? Sama. Bangun tidur terus mandi dan berikan senyum setiap hari. Oke, kalau dari Mas Rizal tadi ya, bangun tidur terus mandi dan berikan senyum setiap pagi. Dan untuk Mas Rahmat Sigit, bangun tidur terus mandi dan berikan senyum setiap hari. Nah, jawaban yang benar adalah Mas Rahmat Sigit. Jadi jawabannya itu bangun tidur terus mandi dan berikan senyum setiap hari. Oke, selamat kepada Mas Sigit dan kepada Mas Rizal, jangan patah semangat karena ada sesi selanjutnya untuk mendapatkan hadiah menarik. Baiklah, untuk sesi ice breaking kali ini telah selesai. Mari kita lanjut acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama pembicara kita, Ibu Dita Widya Amalia. Kepada peserta yang ingin bertanya atau udah kepo banget nih mengenai pemaparan materi yang telah dijelaskan Ibu Dita tadi, boleh langsung raise hand ya. Oke, sudah ada pertanyaan. 1, 2, apakah ada lagi? Oke, sambil menunggu, oke, sudah ada lagi. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, kita mulai dari Mbak Astikatu Mufaida ya. Oke, kepada Mbak, perkenalan dan pertanyaannya dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Astikatu Mufaida. Saya mau bertanya kepada Ibu Dita mengenai visualisasi data. Kan untuk melihat peningkatan atau penurunan suatu nilai itu kan pakai model yang waterfall chart. Tapi kalau kita modelingnya itu pakai yang vertical bar chart. Apa gitu boleh, Bu? Sudah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Oke, baiklah, terima kasih Mbak Aida. Bagaimana Bu Dita, apakah mau langsung dijawab? Boleh langsung dijawab aja. Oke, silakan Bu. Narta. Jadi kalau untuk waterfall chart itu biasanya kalau misalkan ada kita ingin meng-highlight jarak atau signifikansi antara before and after chart-nya gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini, mana tadi? Kalau misalnya rekan-rekan di sini, biasanya antara ini terus ke sini lagi, itu nanti kan ada gap. Nah, gapnya itu merupakan ininya gitu.
Nah, biasanya ini untuk visualisasi terkait dengan revenue, terus saham sometimes pakai ini supaya kita nggak bisa ngelihat gap-gapnya kayak gitu. Cuman kalau misalnya rekan-rekan tidak merasa butuh untuk memperlihatkan gapnya, rekan-rekan masih bisa melihatnya dengan vertical bar chart dan itu aja udah cukup. Karena kan sometimes kita ingin melihat tren dari benefit yang kita dapatkan. Nah, pakai vertical bar chart itu aja udah cukup. Sebenarnya kalau waterfall itu khusus untuk kalau memperlihatkan signifikansi antara grafik yang sebelumnya kayak gitu sih. Cukup itu paling dari saya. Bagaimana Mbak Aida? Apakah menjawab? Berarti nggak harus pakai waterfall ya, Bu. Bisa pakai model-model yang lain. Oh ya, Bu. Nggak Sudah harus. paham. Nggak harus, tergantung konteksnya. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Rahmat Sigit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan terkesan seperti kurang paham dari penjelasan Ibu tadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Dita, tadi kan sudah dijelaskan terkait contoh kasus analisis data yang ada di Jabar Digital Service. Nah, itu apakah activity flow-nya itu termasuk bottom up, Bu, atau bagaimana? Lalu dari Ibu sendiri itu apakah lebih suka bottom up atau top down? Selain itu juga di bagian yang tadi di data wrangling kan kata Ibu di bagian validasi datanya tuh banyak yang salah, kayak udah ngumpulin banyak data ternyata banyak yang nggak kepake gitu. Nah, itu saya masih kurang paham buat meminimalisir kesalahan di bagian itunya tuh gimana ya, Bu? Terima kasih. Sama-sama, Rahmat Sigit. Ini pertanyaan menarik banget ya. Ingatkan saya kalau misalkan ada yang kurang dari penjelasannya, karena pertanyaannya banyak ya. Oke, yang pertama terkait dengan apa tadi? Yang pertama aja udah lupa aku. Kasus yang Ibu kasih tadi yang Oh terkait iya. Picobar. Oh iya, benar. Untuk Picobar, kasusnya itu apakah bottom up atau top down gitu ya? Ya, untuk yang Picobar ini kasusnya adalah bottom up. Jadi kita udah punya datanya dulu, baru selanjutnya kita escalate apa sih insight-nya. Selanjutnya kita kasih recommendation-nya kepada orang-orang produk yang nge-develop produknya gitu. Nah, sebenarnya kan questioning-nya juga secara nggak langsung udah ada ya, secara tren gitu. Misalnya kayak masyarakat udah banyak yang divaksin nih, tapi apakah dengan adanya tren vaksinasi ini tren untuk melihat aplikasi Picobar yang semakin menurun? Oh, ternyata dari grafik ada tren penurunannya tuh. Nah, di situ aja udah ada hipotesis testingnya kan. Oh, berarti ini aplikasi nggak akan long last, nggak akan diteruskan lagi kalau misalnya COVID udah nggak ada. Iya nggak sih? Karena kan kebutuhannya udah hilang gitu. Nah, makanya di sini kita mencoba untuk mencari data yang bisa kita dapatkan untuk memperkuat hipotesis tadi gitu sih. Kenapa saya sebut bottom up? Karena datanya udah ada dulu nih. Data dari medianya udah ada, scraping kita itu data tambahan, selanjutnya data produk analytics-nya juga ada gitu. Produk datanya ada. Kalau misalnya teman-teman ngebuat produk aplikasi, pasti kan akan ada staging data yang kita dapatkan supaya kita bisa melihat insight apakah aplikasi itu dibuka, user acquisition-nya gimana, user aktifnya bagaimana, trennya, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya kita jadikan sebagai landasan analisis. Baru selanjutnya bisa kita temukan jawabannya. Makanya saya bilang tadi bentuknya bisa berubah, bisa berupa bottom up gitu. Karena memang kita menggali-gali dulu insight yang kita dapatkan dari data yang kita punya. Terus, apakah suka bottom up atau top down gitu ya? Masing-masing punya ininya, punya positif perspektifnya gitu. Untuk yang top down, perspektif positifnya adalah analisis kita
besar kemungkinan digunakan karena memang sesuai dengan kebutuhan user gitu kan. Karena kalau top down kan sifatnya question-nya dulu ada nih dan user memang sudah merasakan pain point-nya, sudah merasakan problemnya sehingga dia butuh analisis kita, gitu nggak sih? Jadi cara top down yang jelas usernya ngerasa butuh dan usernya lebih concern dengan analisis yang kita punya. Meanwhile kalau bottom up belum tentu usernya butuh gitu. Itu mungkin yang pertama perspektifnya. Yang kedua, perspektif positif dari bottom up adalah kita udah punya data, kita nggak perlu lagi nyari-nyari data di luar. Karena data yang kita punya udah cukup mumpuni untuk kita gali insight-nya. Akan tetapi, mungkin kita hanya perlu melengkapi data alternatif aja untuk menyeimbangkan data yang sudah kita punya. Gitu. Challenge-nya kalau di bottom up adalah mencari insight. Tapi itu juga bisa menjadi hal yang menyenangkan karena ada kreativitas yang di dalam sana ketika kita melihat such abundant data, cukup banyak data, dan kita bisa gali insight apapun yang bisa kita rekomendasikan kepada orang. Sekaligus kita bisa ngedrive orang tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan dari insight yang kita punya, kayak gitu. Itu sih. Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka sih. Jadi dua-duanya punya perspektif yang menyenangkan gitu ya, dan nggak bisa dipilih juga ya, karena memang di tiap project pasti ada kerjaan yang top down, pasti ada kerjaan yang bottom up gitu. Terus tadi terkait dengan validasi, kenapa sih kok bisa nggak valid kadang gitu ya? Nah, nggak validnya di sini, ini beberapa analisis yang pernah saya lakukan, itu kadang nggak valid di mata user. Contoh adalah ketika analisis user, ada aplikasi yang namanya Sapa Warga di Pemprov Jabar gitu ya. Sapa Warga ini merupakan target usernya adalah RW. Jadi kita membuat sistem untuk RW gitu. Contoh kasus penggunaannya adalah ketika minyak goreng langka, kita memberikan distribusi minyak goreng lewat RW-RW sehingga lebih mudah untuk di-tracking apakah masyarakat mendapatkan bantuan migornya atau belum gitu. Kalau misalnya langsung kepada masyarakat, kita pasti rebutan gitu kan, banyak masyarakat yang rebutan nantinya. Kalau misalnya RW kan lebih terkontrol ya. Karena jumlah masyarakat Jabar ada sekitar 48 juta, sementara jumlah RW cuma 5.300 gitu. Jadi lebih mudah mengkontrol 5.300 orang daripada mengkontrol 48 juta gitu. Nah, kenapa analisis validasi saya tidak kuat? Karena contohnya ini nih, saya melakukan analisis fraud gitu ya. Kita ingin mengidentifikasi orang-orang yang nakal dalam pemesanan gitu. Meanwhile, saya mengidentifikasinya berdasarkan pada KK atau KTP. Nah, sementara ada daerah-daerah yang nggak bisa untuk dianalisis hanya berdasarkan KK dan KTP. Karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah aglomerasi, yang mana daerah aglomerasi ini kebanyakan komposisi penduduknya berasal dari perantau atau pendatang. Nah, di situ saya memiliki kesalahan karena saya hanya berbasiskan data KTP atau KK, sehingga orang-orang yang perantau atau pendatang ini tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Nah, itu sempat ribut tuh di lapangan. Karena kok saya penduduk Depok, tapi saya nggak bisa sih dapat bantuan sosial, padahal saya udah pesen ke RW, kayak gitu-gitu. Nah, validasi data terkait dengan ini itu penting. Kita bisa ngelihat, misalnya kalau untuk kasus saya tadi, berarti oke untuk daerah-daerah aglomerasi kayak Bodetabek dan daerah Bandung Raya, itu wajib untuk kita lihat satu persatu ke RW-nya, bagaimana sih surat keterangan kepindahannya, dan lain-lain, supaya kita bisa make sure kalau ini bukan fraud, kayak gitu. Jadi bukan hanya KTP atau KK aja yang kita jadikan landasan, tetapi surat kepindahan juga, gitu-gitu. Itu contoh validasi yang sangat diperlukan ketika membandingkan antara data yang kita punya dengan data yang di lapangan, gitu. Karena ternyata data yang kita punya, ini memang nggak tepat nih KTP dan KK-nya. Berarti ini bukan warga Jabar. Benar, bukan warga Jabar, tetapi mereka sudah tinggal di Jabar. Nah, itu kan konsep yang berbeda ya kalau di lapangan gitu. Contoh meminimalisasinya adalah dengan
saling sering berkomunikasi bersama dengan stakeholders, entah itu stakeholders user yang membutuhkan analisis kita, atau stakeholders lainnya yang kita butuhkan ketika analisis gitu. Kalau contoh di kasus saya, berarti saya banyak ngobrol dengan Dinas Kependudukan, selanjutnya banyak diskusi juga bersama dengan RT RW setempat yang mana yang memiliki data kependatangan penduduk, kayak gitu sih. Cukup menjawab ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Semoga memahami. Sip, Ya, terima sip. kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan dari Mas Sigit telah terjawab dengan baik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Rendika Nurhatanto. Kepada Mas Rendika, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, Mas. Oh ya. Baik, perkenalkan nama saya Rendika Nurhatanto Suwarto. Pertanyaan saya itu mengenai visualisasi data. Yang tadi itu bagaimana kalau misal kita itu memvisualisasikan data tapi tidak sesuai dengan data yang ada gitu. Maksudnya misalnya bar plot digunakan untuk apa gitu. Nah, habis itu saya nanya gini karena saya pernah ikut bootcamp, waktu itu tugas akhirnya itu disuruh memvisualisasikan data. Nah, saya itu nggak lulus karena kurang mengerti di kegunaan, misalnya bar plot digunakan untuk ini, lalu untuk line plot line bar itu digunakan untuk ini gitu. Jadi saya nggak lulus bootcampnya gara-gara itu. Nah, terus kalau misal ada kesalahan kayak gitu, kalau di dunia kerja itu cara meminimalisirnya itu kayak gimana sih, Bu? Terus kalau pertanyaan selanjutnya lagi, kalau di dunia kerja itu pasti kita kan butuh skill communication ya untuk menjelaskan ke klien kita hasil kerja kita itu kayak apa gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kalau misal seperti saya, misalnya skill communication saya kan agak kurang ya misalnya. Nah, itu gimana sih solusinya untuk fix itu Ibu. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya Randika. Ini menarik ya untuk visualisasi data karena banyak banget kita temukan. Even di dinas-dinas Jabar aja masih banyak yang salah menggunakan visualisasi gitu. Cara untuk meminimalisasinya adalah data understanding dulu. Tahu konteks data itu mau kita tampilkan dengan tujuan apa gitu. Nggak mungkin dong kita menggunakan bar chart untuk hanya menampilkan perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan dan laki-laki aja misalnya datanya cuma 2 kategori itu, ya udah gunain pie chart aja cukup gitu, lebih efektif untuk dilihat gitu misalnya. Atau nggak mungkin dong kita menggunakan waterfall chart untuk menampilkan jumlah perbandingan jumlah pangan hasil pertanian dari setiap kabupaten kota di Jawa Barat gitu. Itu kan nggak make sense ya, maksudnya nggak sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya, nggak mungkin dong kita mau menampilkan proyeksi data menggunakan bar chart gitu, karena itu nggak terlihat nanti hasil proyeksinya kayak gitu. Jadi memang butuh banyak pengalaman, tapi kita juga bisa meminimalisasinya dengan konteks gitu. Kita harus melihat dulu nih dari visualisasi ini apa yang mau kita tampilkan gitu. Yang pertama, yang kedua adalah dengan membaca buku. Ada buku bagus yang mungkin bisa saya rekomendasikan, yaitu bukunya judulnya Storytelling with Data by siapa ya? Saya lupa itu. Mungkin ini sedikit ini ya. Saya pernah mengisi materi, ada 2 buku yang saya rekomendasikan ke rekan-rekan di sini. Nah, yang pertama Storytelling with Data, karyanya Cole Nesamber Knopfler. Di sini dia menceritakan berbagai jenis data visualisasi dan kegunaannya. Itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai landasan. Selanjutnya yang kedua, data visualization untuk data driven design. Ini by Andy Kirk. Ini juga bagus untuk
melihat case by case visualisasi yang yang banyak muncul di lapangan gitu sih. Itu paling terkait dengan data visualisasi. Selanjutnya yang kedua terkait dengan communication gitu ya. Nah, beda konteksnya antara communication public speaking dengan clear communication ketika kita menyampaikan insight. Itu beda konteksnya. Public speaking ya kita harus nginfluence banyak orang gitu kan. Kita harus nginfluence banyak orang dan kata-kata yang sifatnya bukan istilahnya bukan fakta itu masih bisa kita sampaikan gitu. Sementara kalau clear communication itu harus terstruktur. Nah, I think everyone can do this gitu. Jadi semua orang bisa melakukan, asalkan teman-teman itu tadi menggunakan workflow analytics yang jelas. Ketika teman-teman udah paham business understanding-nya, terus buat aja poin-poin apa aja yang ingin disampaikan. Selanjutnya pahami audiensnya. Audiensnya siapa? Gitu. Apa yang ingin diketahui oleh audiens. Mungkin teman-teman bisa praktis dengan orang yang awam supaya teman-teman bisa dapat, oh ternyata orang yang awam ini akan menanyakan hal-hal yang kayak gini nih, berarti aku harus menyampaikan presentasinya kayak gini gitu. Terus perlu berlatih. Nah, berlatih ini dalam konteks berlatih untuk membuat structure logic yang benar gitu. Karena clear communication nggak akan bisa didapatkan kalau misalnya kita nggak punya logical thinking yang baik, kayak gitu, yang terstruktur gitu. Dan biasanya anak-anak IT malah punya ya logical thinking yang bagus kayak gitu. Itu sih. Jadi beda ya dengan public communication. Kalau public communication kan ada nada yang memang harus disampaikan. Meanwhile, kalau misalnya clear communication yang ditekankan adalah terkait penyampaian story-nya, penyampaian logical thinking-nya supaya nyampe di audience. Itu sih. Jadi pasti bisa-bisa aja gitu. Ada pertanyaan lagi, Ranika? Ya Ibu, sedikit. Waktu untuk visualisasi data itu sendiri, kalau menurut Ibu lebih baik, kalau dalam segi pembuatannya lebih baik dibuat melalui codingan di kode editor sendiri, lebih simpel dan lebih lebih enak dibaca, atau memang lebih baik dibuat di kayak PowerPoint atau mungkin misalnya Microsoft Word atau kayak gitu-gitu ya Ibu? Tergantung untuk konteksnya. penampilan datanya. Oh iya. Kalau misalkan konteksnya hanya untuk paparan sekali 2 kali, boleh aja mau pakai apapun, Photoshop boleh, PowerPoint boleh, Tableau boleh, data Google Studio, Power BI, Excel, boleh-boleh aja. Semua tools boleh digunakan asalkan mudah dicerna oleh yang membaca gitu. Tapi kalau misalkan penggunaannya untuk maintain dan melihat suatu perubahan data hari ke hari, akan lebih baik rekan-rekan menggunakan tools yang sifatnya dashboard gitu, kayak Tableau, Power BI, data Google Data Studio itu udah cukup gitu. Jadi depends on the needs of audience gitu. Nah, kalau saya sih jarang menggunakan design tools untuk memvisualisasikan data karena takutnya nggak representatif terhadap jumlah datanya. Karena kan kalau design tools kan kita biasanya memperkirakan aja ya. Nah, biasanya saya tetap menggunakan free tools banyak kok, kayak Tableau for Public itu free, terus Microsoft Power BI for Beginner itu free, Google Data Studio semuanya free gitu. Jadi banyak tools visualisasi yang bisa kita gunakan. Cukup, Ranika, atau masih ada lagi? Iya Ibu, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, pertanyaan untuk Mas Rendika setelah terjawab. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Sena Yoga kepada Mas Sena. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Saya Sena Yoga. Saya izin bertanya untuk Bu Dita. Ini seperti pertanyaan personal, tapi bukan personal yang kehidupan ya Bu. Ini
soal kayak apa namanya data processing. Semisal Bu Dita dalam melakukan data wrangling atau mengelola data mendapatkan jalan buntu dan sudah tidak bisa menangani lagi data yang dipunya, biasanya apa yang dilakukan Bu Dita? Apa Bu Dita kerjakan sebisanya atau gimana? I see. Oke. Banyak kasus saya mengalami jalan buntu ketika melakukan data pre-processing gitu ya, karena kadang datanya terlalu jelek atau karena datanya tidak menjawab pertanyaan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya balik nih ke Mas Sena adalah case seperti apa yang kira-kira Mas Sena lontarkan nih, tergantung case-nya soalnya. Case yang seperti apa yang ngebuat jalan buntu? Semisal datanya itu susah dibaca gitu loh, atau enggak datanya itu banyak banget. Kalau data banyak kan mungkin lama ya, antara lama atau enggak bisa dikelola dengan baik. Tergantung orangnya juga sih. Ya, baik. Ya, antara data yang banyak itu sama data yang susah dipahami atau enggak dibaca. Susah dipahami atau susah dibaca ya. Ini mungkin aku sedikit cerita tentang analisis traffic. Jadi kalau rekan-rekan sempat melihat di Open Data Jabar, bagian artikel itu ada analisis mudik Lebaran di tahun ini dan evaluasinya di tahun-tahun sebelumnya. Itu kita ngambil data dari Waze, data Waze yang bisa didapatkan secara free. Teman-teman bisa mendapatkannya dengan syarat pre-processing-nya berat banget. Itu text time 1 bulan kita analisis gitu. Pre-processing-nya 2,5 minggu, sekitar ya 18 hari adalah itu baru ngelakuin analisisnya gitu. Nah, kenapa saya sempat buntu di sini? Karena datanya tuh sifatnya multi-line gitu. Kalau teman-teman kan kenalnya tabular data yang sifatnya table mungkin gitu ya. Nah, kalau ini karena dia bisa menarik data traffic counting, berapa jumlah kendaraan yang ada di ruas jalan, satuan terendah dari setiap data tabulernya si Waze ini adalah multi-line. Multi-line ini merupakan jalannya gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu long lat, latitude, longitude, nah itu dia bisa dalam satu row ada banyak latitude longitude yang dihubungkan hanya dengan koma. Nah, itu disebut multi-line. Pengolahannya cukup complicated karena satu jalan direpresentasikan dengan multi-line dan itu saya perlu deep dive dari satu jalan ini berapa sih jumlah kendaraannya kayak gitu-gitu. Akhirnya saya menggunakan transformasi data gitu. Jadi caranya ya dengan memisahkan antara multi-line satu dengan multi-line lainnya, kayak gitu sih. Itu yang akhirnya, dan itu harus belajar lagi kan, maksudnya harus cari-cari lagi codingannya yang sesuai, gitu. Case yang lain contohnya analisis pendapatan daerah. Saya punya data pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama, pajak rokok, pajak air. Nah, objektifnya saya ingin melihat forecasting di 2022, bagaimana jumlah pendapatan kita didapatkan dan bagaimana persebarannya gitu. Nah, itu kalau namanya forecasting pasti kan either a time series or apalah gitu, forecasting, metode-metode forecasting gitu ya. Yang menariknya adalah datanya cuma ada sejak 2020. Tapi kita tuh beda loh kondisinya 2020 dengan sebelum 2020 gitu kan. Sebelum 2020 kan kita nggak ada pandemi ya. 2020 kita pandemi gitu. Di 2022 ini kita udah mulai normal lagi nih gitu. Artinya kita butuh data tren yang nggak pandemi gitu kan. Itu kesulitannya juga karena keterbatasan data, jumlahnya juga cuma 17 data, 17 bulan yang ada kayak pajak air cuma 17 bulan yang tersedia, sementara pajak kendaraan bermotor ada 60 bulan gitu. Dengan jumlah data yang cukup gap-nya tinggi,
itu kan susah ya menganalisisnya kayak gitu. Padahal kita harus menganalisis satu persatu gitu. Akhirnya untuk pajak, akhirnya kita buat tuh berdasarkan kategori. Untuk pajak kendaraan bermotor dibuat analisis sendiri, pajak rokok air sendiri kayak gitu-gitu. Dan untuk yang rokok air karena jumlahnya kurang dari 20 data, akhirnya kita buat menggunakan statistik non stasioner kayak gitu. Nah, jadi terkadang data tuh emang cukup challenging dan kadang kita mentok, tapi banyak kok metode yang bisa kita akalin gitu datanya. Gitu sih. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh. Semisal ya, Bu, saya ingin bertanya dulu, apakah Bu Dita pernah membuat dashboard atau artikel yang mengharuskan data tersebut itu diupdate setiap hari, seperti data COVID gitu, bukan setiap hari kan pasti bertambah ataupun berkurang. Apakah pernah? Pernah. Nah, kalau pernah ya, nah itu cara inputin datanya itu gimana, Bu? Apakah secara manual atau otomatis? Misalnya kalau otomatis itu pakai apa, Bu, biasanya? Misalnya atau machine learning ataupun apapun itu yang ada. Oh, enggak, malah jarang manual, lebih ke real time gitu. Kita ngebuat pipeline-nya. Jadi kalau misalnya data COVID ya, data COVID itu kita berapa data sumber dari Dinkes. Yang input manual ya dinas kesehatannya aja sebagai data entry-nya, petugasnya gitu. Dari Dinkes nanti API-nya kita copy, kita alirkan lewat pipeline kita ke dashboard kita gitu. Jadi kita nggak perlu ngopi manual dari data raw-nya Dinkes kayak gitu misalnya. Kayak gitu-gitu. Jadi biasanya kita buat pipeline-nya. Contoh lainnya misalnya di suatu aplikasi ya. Suatu aplikasi itu kan live streaming banyak data ya. 1 detik bisa menghasilkan 100 records kadang kalau misalkan viewersnya lagi banyak. Nah, biasanya langsung kita buat pipeline antara back-end yang ada di aplikasinya ke dashboard kita gitu. Jadi bisa kita update secara real time tanpa perlu diinput satu persatu gitu sih. Nanti tinggal memvisualisasikan saja, Bu. Visualisasinya aja udah ada bahkan. Udah ada. Jadi kita cuma tinggal sekali ngebuat visualisasinya, habis itu sisanya tinggal maintaining. Bentuk maintainingnya nanti tinggal di refresh datanya gitu. Pakai tombol refresh kan ada biasanya di tools dashboard kayak Tableau, Power BI, Google Data Studio pasti ada tombol refresh-nya. Gitu. Makanya fungsinya data engineer sebagai orang yang mengatur infrastruktur data itu penting gitu, karena mereka nanti yang ngebuatin pipeline datanya. Gitu sih. Baik, Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mas Hena telah terjawab dengan baik dengan Ibu Dita. Untuk penutup nih Bu, ada pertanyaan terakhir. Saya izin bertanya juga deh Bu. Oh iya, boleh. Saya agak tertarik nih Bu dengan scraping Twitter yang tadi Bu. Namun biasanya untuk scraping itu kan kalau kami yang telah kami pelajari itu menggunakan API Bu. Apakah karena data tweet yang diambil milik langsung akun Picober sehingga tidak pakai API atau menggunakan API Bu? Nah, bisakah dijelaskan Bu proses ETL dari koleks datanya Ibu? Dan satu lagi Bu, biasanya Ibu menggunakan bahasa pemrograman apa ya Bu, kalau boleh tahu? Waduh, panjang ya. Saya jawab pertanyaan yang ketiga dulu ya. Oke. Bahasa pemrograman di JDS sendiri itu kita ada dua tim gitu ya, 2 kubu. Yang satu kubu R, yang satu kubu Python gitu. Jadi open source semua ya untungnya. Kita nggak perlu bayar-bayar lagi untuk bahasa pemrograman. Cuman mungkin saya sedikit kasih konteks ya. Untuk orang-orang yang suka R, itu biasanya mereka emang yang suka explore metode statistik gitu. Karena memang R ini diciptakan oleh para statistician, library-nya cocok untuk menggunakan berbagai metode statistik gitu. Nah, sementara untuk Python itu biasanya orang-orang yang suka production. Yang suka ngebuat production gitu, machine learning, itu biasanya orang-orang yang pakai Python kebanyakan gitu. Nah, saya sendiri tim dua-duanya.
walaupun nggak expert di dua-duanya, tapi saya bisa dua-duanya gitu. Jadi kalau misalkan lagi shifting itu bisa-bisa aja. Cuman mungkin background saya di matematika yang mengharuskan pakai R dulunya, terus sekarang saya harus banyak product analytics juga mengharuskan Python gitu. Jadi based on experience dan based on needs aja nanti keperluannya gitu sih. Tapi kalau misalnya teman-teman nih misalnya mencari di industri itu kebanyakan memang Python yang digunakan karena di industri kita banyak data science-nya banyak berkaitan dengan produk gitu ya. Jadi banyak Python ya. Gitu sih. Selanjutnya untuk pertanyaan terkait dengan scraping tadi kan ada ya. Nah, ini tuh karena kalau menggunakan API kan akan ada banyak limitasi ya, termasuk juga untuk API yang berbayar gitu ya. Kita kan juga harus melihat rancangan budget juga ketika melakukan analisis kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan ini bagaimana proses ETL, ya akan ada satu SKS sendiri ya, bahasannya nggak cukup. Cuman pengekstrakannya itu kita ambil library-nya Twin itu, mungkin nanti bisa saya share ya dokumentasinya. Selanjutnya kita buat apa ya? Kita identifikasi kata-katanya dulu ya, sama prosesnya dengan proses scraping ya. Jadi kita tentukan dulu kata-kata yang tepat untuk kita ambil supaya lebih efektif gitu kan tweet yang kita ambil. Cuman mungkin kekurangan dari Twin library ini dia harus melakukan proses instalasi dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya semua library harus diinstal sih sistemnya, cuman instalasinya khusus gitu. Ada kodenya sendiri gitu. Selanjutnya diimport library-nya pada saat proses penarikan data, problemnya mungkin ada data-data yang nggak sesuai kayak date gitu ya. Itu kadang date di Twitternya bukan date tapi string gitu ya, itu harus di pre-processing lagi gitu ya. Terus selanjutnya kita scrap Twitternya kayak biasa, tinggal nge-running code aja. Baru abis itu kita buat apa ya, analisisnya di Python berdasarkan pada problem question-nya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya cukup sederhana. Cuma nanti ketika workshop-nya mungkin butuh satu SKS sendiri gitu ya. Gitu sih untuk metode Twin ini gitu. Jadi dari proses ETL-nya sebenarnya nggak banyak yang berbeda dengan scraping-nya. Maksudnya scraping secara umum gitu. Twin dengan Twipi bedanya apa gitu ya? Oke, kalau Twipi itu bukannya ada ini ya, batasan limitasi jumlah hari kalau nggak salah gitu. Jadi maksimal berapa hari gitu ya, 20 hari apa 14 hari lupa saya. Kalau misalnya mau lebih itu harus berbayar gitu kalau nggak salah ya. Sepengetahuan saya gitu, dan harus login ke account Twitter teman-teman. Sementara kalau Twin itu nggak perlu login dan nggak ada batasan hari, cuman ada batasan API. Gitu. Baiklah Bu, terima kasih sangat menjawab atas pertanyaan yang saya berikan. Baiklah, sepertinya untuk teman-teman telah selesai untuk bertanya nih. Baiklah, untuk sesi ice breaking dan tanya jawab telah berakhir, kita akan mengumumi siapa yang menjadi pemenang dalam sesi ice breaking maupun tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab tadi, untuk pemenang di ice breaking tadi tidak, yaitu adalah Mas Rahmat Sigit. Berarti untuk setiap pemenang cuma boleh satu dalam, misalkan dia pemenang dalam sesi ice breaking, berarti untuk di sesi tanya jawab tidak boleh lagi karena kita akan memberikan kesempatan kepada yang lainnya ya. Oke, bagaimana nih Bu untuk 3 penanya terbaik menurut Ibu Dita Amalia? Mungkin Ibu saja sih yang milih. Oke. Selain Mas Rahmat Sigit ya Bu, 3 pemenang. Oh iya, tiganya itu ada tadi dari Sena ya? Sena bukan namanya? Iya, Sena Bu.
Yasena, Sena. Rendika, sama Marta. Oh, iya, Ibu. Terima kasih. Iya, Oke. itu best question tadi ya. Oke, baiklah Bu. Terima kasih. Berarti saya umumi sekali lagi untuk pemenang dari sesi ice breaking ini ada Mas Rahmat Sigit dan pemenang 3 pertanyaan terbaik ada Mas Rendika, Mas Sena, dan Mbak Marta. Oke. Baiklah, untuk 4 pemenang tadi saya ucapkan selamat dan terima kasih seluruhnya telah berpartisipasi dengan baik. Silakan hubungi nomor MC atau nomor Tesian Marta dan tolong mengirimkan nomor link ajannya ya. Baiklah, untuk kita memasuki sesi serah terima sertifikat kepada Pak Seno selaku Kaprodi Sains Data, waktu dan layar dipersilakan. Kepada operator mohon untuk share screen dan melakukan dokumentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dita sudah menyampaikan banyak sekali tadi ya materinya, terus menarik juga. Teman-teman juga kayaknya sebenarnya kalau kita teruskan bisa sampai tadi sore dulu tanya jawabnya. Saking excitednya teman-teman ini. Jadi terima kasih sekali lagi Bu Dita sudah berkenan hadir, menyampaikan apa ya, sharing-sharing juga, menyampaikan materi tentang pengalamannya di industri, terutama di ini ya, di Jabar Digital Service gitu. Mungkin ini ada sedikit sertifikat, nanti sertifikatnya akan kita kirim Bu ke Bu Dita langsung, cuma ini hanya apa ya, lebih ke ini aja apa ya, formalitas untuk kita foto gitu ya Bu ya. Nanti akan ada sertifikat resminya yang akan dikirim. Mungkin bisa di operator mungkin bisa difoto dulu. Baiklah, saya mulai ya Pak. 1, Ya. 2. Sekali lagi. 1, 2. Oke, sudah Pak. Oke. Terima Thank kasih. you so much juga buat Pak Bernardus Seno yang udah mengundang saya di kuliah tamu ini. Such an honor Bapak. Sama-sama Bu. Ditunggu next eventnya ya Bu. Ya boleh. Kalau mahasiswanya ada yang mau main-main ke JDS di Bandung juga boleh. Kita keliling gedung sate nanti. Oh siap. Nanti siapa tahu ada yang mau kafe atau magang di sana mungkin Bu. Iya, boleh. Siap. Okay. Kita balikan ke MC, silahkan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Seno dan Ibu Dita. Baiklah, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Kami dari keluarga besar IT Telkom Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dita Widya Amalia atas ilmunya yang begitu luar biasa. Tibalah saatnya di akhir acara penutup, ditandai dengan foto bersama. Seluruhnya diharapkan untuk on cam ya. Saya serahkan kepada operator. Kepada Mas Rendika, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk sesi dokumentasi saya ambil alih. Dimohon untuk semua peserta untuk on cam ya. Baik, untuk sesi dokumentasi ada pengambilan foto 2 kali. Yang pertama formal, yang kedua gaya bebas. Oke. Kita sambil nunggu peserta lainnya on cam dulu ya. Oke, baik. Akan saya mulai untuk yang formal terlebih dahulu. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Untuk gaya formal, slide kedua.
1, 2, 3. Oke. Gaya bebas. Sebentar. Gaya bebas untuk slide pertama. 1, 2, 3. Gaya bebas untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk sisi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada operator. Acara kita hari ini telah selesai. Demikian dari saya, kurang lebihnya dalam memandu acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bu Dita, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di kuliah tamu pada pagi hari ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Sampai ketemu di event kuliah tamu selanjutnya bersama Sains Data ITB Surabaya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Izin lift ya.